Terima kasih Anda terus di Mata Najwa episode Mendadak Capres. Saya masih bersama dengan Rhoma Irama. Bang Rhoma, saya ingin menggali lebih jauh soal apa sikap dan pemikiran Anda pada isu-isu penting. Seberapa intensi Anda mengikuti isu-isu publik yang memang penting? Saya rasa tadi perlu diklarifikasi ya bahwa bukan berarti demokrasi kita ini belum gradual gitu ya. Jadi keresahan itu ditimbulkan karena adanya hal-hal yang tidak proporsional secara politik dan secara ekonomi. Dan ini yang menjadi keresahan anak bangsa dan umat Islam pada khususnya. Bukan berarti ini Anda menanggapi yang tadi sebelum kita break. Soal yang tadi Anda katakan bahwa ada etnis tertentu yang menguasai dan sebagainya. Baik, seberapa intens Anda mengikuti isu-isu penting, isu-isu publik? Ya, tidak terlalu intens, tapi ya cukup mengikuti. Kalau misalnya kita bicara soal hal-hal mendasar kalau Abang kan sudah mengatakan akan siap menjadi calon presiden, hal-hal mendasar yang selalu menimbulkan pro dan kontra, katakanlah subsidi BBM. Sikap Anda soal itu seperti apa? Ya sejauh itu dilakukan secara transparan dan memang itu the only solution ya, untuk mengatasi berbagai macam masalah ekonomi, karena kita tidak bisa lepas daripada perkembangan minyak dunia, kan pasti ada keterkaitan sebagai satu konsekuensi dari globalisasi. Jadi menurut Anda sebaiknya memang dikurangi secara bertahap atau seperti apa? Secara spesifik saya bukan ahli dalam bidang minyak ya, tetapi saya tidak bertanya yang spesifik sih, tapi lebih ke apakah memang mendukung policy itu dengan konsekuensi kemudian anggaran yang membengkak atau memilih alternatif lain, hanya umum saja? Juga saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab itu, saya bukan ahli perminyakan, tapi bahwa seorang presiden bukan berarti harus menjadi Superman mengerti segala hal. Itu bukan, makanya saya tidak meminta Anda untuk menjelaskan dalam bentuk angka-angka, hanya sikap yang umum saja, yang global saja. Karena ini akan menjadi salah satu isu yang selalu akan dibahas dalam tiap pemerintahan. Sejauh orientasinya adalah untuk meringankan beban rakyat, orientasi untuk memuarkan rakyat, apapun bisa dilakukan dengan catatan sejauh orientasi itu gitu loh. Apapun bisa dilakukan karena konsekuensinya kan kemudian anggaran APBN yang besar. Salah satu kemudian juga nanti tugas seorang presiden adalah bagaimana mengelola keuangan negara secara sehat. Kalau pandangan Bang Rhoma soal APBN yang sehat itu yang seperti apa? Saya rasa acuan kita kan semuanya undang-undang dasar ya. Bahwa dalam undang-undang dasar yang paling kita kenal, bab 47 ayat pasal 33 ayat 3 itu menjelaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah ini katakanlah sumber pemikirannya. Kemudian implementasi aplikasinya oleh setiap pemerintahan itu memang berbeda gitu ya. Dalam konteks APBN mengelola keuangan, apakah memang kalau kita lihat porsi sekarang kan 80% itu lebih banyak ke belanja rutin, subsidi, gaji pegawai, belanja operasional, sementara belanja modal hanya 10%. Apakah itu yang ideal? Saya belum berbicara soal itu ya. Bahwa Anda tidak melihat hal-hal ini sesungguhnya memang hal-hal yang minimal isu-isu publik yang diketahui kalau kemudian kita memang berniat membenahi negeri ini? Begini, kita baru dalam taraf katakanlah wacapres ya, belum capres. Wacana calon presiden baru sampai wacana. Itu masih ada tahapan-tahapan yang selanjutnya gitu kan ya. Nah, jadi pada tahap selanjutnya itulah kita akan mendalami secara detail daripada problem-problem bangsa ini. Gitu kan. Tapi tadi bukan detail loh Bang, pertanyaan saya itu masih sesuatu yang sangat umum. Ya saya rasa ukurannya adalah bagaimana implementasi daripada undang-undang dasar itu yang lebih efisien dan efektif untuk bisa memakmurkan rakyat sesuai dengan cita-cita undang-undang. Dalam program konkret seperti apa misalnya dalam bayangan Anda? Misalnya saja katakanlah yang kita tahu sekarang ini, kekayaan alam Indonesia itu sangat luar biasa kayanya ya. Seharusnya kita ini menjadi bangsa yang rakyat yang makmur gitu. Nah barangkali di sini ada satu
ketidaktepatan dalam mengelola natural resources seperti kekayaan alam itu sendiri. Yang lagi ramai misalnya, tadi kan Abang banyak bicara soal kekayaan alam. BP Migas kemarin, kemudian keputusan Mahkamah Konstitusi, itu keputusan yang tepat apa tidak, Bang, menurut Abang? Saya juga belum bisa menilai itu secara konkret ya. Karena saya tidak mendalami itu secara serius gitu. Tapi yang pasti bahwa barangkali proporsi antara asing dan kita itu harus betul-betul dalam kondisi yang balance, yang win-win. Tidak seperti sekarang yang saya dengar itu kita cuma dapat sekian persen, 10% dari pengelolaan kekayaan alam kita gitu kan. Ini sangat tidak proporsional gitu. Tapi jadi memang Anda mengakui bahwa Anda belum detail dan belum masuk ke hal-hal seperti tadi ya? Hal-hal yang sangat umum sekalipun. Saya rasa seperti itu. Dan tidak merasa itu penting diketahui? Maka saya katakan ini baru dalam wacana ya, dalam wacana. Wacana tapi sudah siap dan merasa akan mau digadang-gadang, berarti memang sudah yakin akan bisa? Saya rasa presiden itu punya think tank. Kita punya kabinet, kita punya yang namanya brain trust untuk bisa memecahkan berbagai masalah. Ya. Tapi yang pasti bahwa seorang Tapi harus dipastikan juga presidennya kemudian tidak dikelabuhi oleh anak buahnya. Yes, tentu saja. Presiden yang penting punya misi, visi, dan punya konsep yang jelas untuk pengelolaan negara ini dalam berbagai aspeknya. Saya rasa seperti itu. Bang Roma, kalau menjadi calon presiden itu kan kemudian harus sudah siap untuk dikuliti, ditelanjangi gitu. Katakanlah kehidupan pribadinya bahkan kemudian juga bagaimana sikapnya dan bagaimana kemudian track recordnya diukur. Sudah siap dengan itu semua? Saya rasa itu pro kontra like and dislike itu sunatullah ya. Tidak ada seorang presiden yang didukung oleh 100% rakyatnya. Pasti ada pro dan kontra. Jadi kalau ada yang bilang ini cuma dagelan politik nih, Rhoma Irama bilang mau jadi capres. Itu sesuatu hal yang biasa. Tidak tersinggung dibilang dagelan politik? Sama sekali tidak. Karena itu tadi saya bilang itu bagian dari sunatullah. Pro kontra, like and dislike. Itu sunatullah. Tidak ada, we cannot make everybody happy itu suatu rumusan begitu ya. Jadi kalau ada orang suka tidak suka itu hal yang biasa, hukum alam. Jadi tidak apa-apa juga kalau misalnya saya tanya hal-hal yang bersifat pribadi sekarang? Silakan. Abang berpoligami? Ini saya rasa bukan buat konsumsi publik dan Anda mengerti itu. Tadi kan konteksnya adalah sudah siap dikuliti dengan hal-hal yang memang kaitannya kalau menjadi pejabat publik. Anda keberatan menjawab itu? Enggak juga sih, tapi orang publik tahu siapa saya. Berarti ya berpoligami? Kalau Anda menanyakan itu berarti Anda nggak mengerti tentang saya. Sikap Anda kemudian sudah bisa dipahami. Abang boleh tahu spesifik skill tertentu selain yang sekarang Abang lakukan banyak berdakwah, kemudian juga bernyanyi. Adakah skill tertentu yang kemudian bisa di-share juga? Sebetulnya saya dulu sekolah di bidang sosial politik ya. Dulu saya pernah. Latar belakang pendidikan itu sosial politik? Iya, sosial politik. Lulus kuliah di situ, Bang? Tidak, saya mahasiswa drop out. Tidak sampai selesai. Tapi ketertarikan pada politik sangat kental ya? Ya, itu terbukti dari kiprah saya dari sejak tahun 77 sampai tahun 97 saya berkiprah di politik itu sampai dengan memasuki Senayan kan. Baik. Sayang sekali waktunya habis. Bang Rhoma Irama, terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa dan juga menjawab berbagai pertanyaan. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali setelah Headline News.